Annyeonghaseyo. Kembali lagi di Ida Reaction bulan ke-7 bersama saya Jeffrey. Dan kali ini saya ditemani oleh dua komunikasi. Siapakah mereka? Mereka adalah Anissa dan Nurul. Annyeonghaseyo. Di video Ida Reaction pada bulan ini ada yang spesial. Apa spesial? Karena kita akan melihat pertunjukan dari mereka berdua. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada baiknya kita kenalan dengan mereka. Silakan. Hai, saya Nurul Indra. Saya murid aktif di KSI Surabaya. Sekarang mau naik ke level beginner 2B. Hai, saya Anissa Firly. Saya murid aktif di KSI Surabaya. Saat ini mau naik ke level 3A. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa kok akhirnya kalian memutuskan untuk belajar bahasa sama belajar budaya di KSI Surabaya? Kan KSI Surabaya itu ada di Bukapetra. Silakan. Sebenarnya saya waktu itu sih sebenarnya kurang begitu banyak tahu info tentang lembaga-lembaga kayak belajar bahasa Korea di Surabaya gitu. Saya tahunya waktu itu teman saya di UGM atau pokoknya daerah Malang, Jogja gitu kan. Dan di Surabaya itu saya baru tahu KSI itu, dan setelah saya tahu infonya dan kok menarik ya gitu, jadinya saya tertarik. Tapi aslinya saat itu tuh karena saya mau berangkat ke Korea sendirian, pertama kali ke luar negeri. Jadinya tuh saya harus mikirnya tuh harus, aku harus survive nih demi impianku ke Korea gitu. Cari cowok. Cewek mau. Nah, jadi waktu itu saya karena udah beli tiket, ya udah saya kudu survive, saya kudu bisa bertahan sendirian di Korea gitu kan. Nah, pertama kali yang saya harus pelajari itu ya bahasanya, karena di sana kan mayoritas penduduknya memakai bahasa Korea. Ya, jadi saya merasa saya harus bisa belajar bahasa Korea. Dan ternyata entah kenapa nggak sengaja di Instagram tuh saya tahu tentang KSI Surabaya itu. Dan waktu itu ada program namanya Sejong Culture Academy 2018. Itu entah kenapa langsung muncul aja di beranda Instagram. Terus saya ngajuin proposal buat ikutan acara itu, ternyata saya kepilih sama Anissa. Padahal kita nggak kenal sebelumnya, jadi kita kenalnya dari acara itu.
ngebantu banget dari acara itu gitu. Itu ya. Kalau Anissa sendiri? Kalau aku awalnya dari event Korea di event-event Korea di Tunjungan Plaza waktu itu, terus excited banget karena saya waktu itu mau ngomong sama orang Korea itu susah dan pakai bahasa Inggris pun juga orangnya bingung. Akhirnya terus ada interpreter yang bantu dan itu udah bapak-bapak so excited banget, wah keren ya gitu. Bapak belajar bahasa Korea udah berapa lama gitu, ternyata udah lama. Terus ditawari itu loh di KSI ada di sini di Petra ada. Akhirnya tanya-tanya ke temen, ternyata dapat brosur. Oh akhirnya sempat email, sempat telepon juga di KSI. Dan masih belum buka pendaftaran. Akhirnya nunggu, akhirnya sempat email kalau ada kabar langsung cepet-cepet daftar gitu loh, walaupun nggak tahu itu gimana programnya. Terus akhirnya udah daftar, habis itu ada acara Sejong Academy itu, terus akhirnya nyoba apply itu kan kayak semacam kayak bikin CV gitu kan, kayak terus akhirnya kok keterima 30 orang ya, nggak nyangka banget pasti yang ikut itu banyak banget dan kita udah kepilih. Dan yang tadi ada pertanyaan tentang itu, kenapa kan di Petra gitu lah kan? Iya, Petra itu kan tepatnya di Petra ya, itu kan jadi karena umum, jadi ya siapa aja bisa masuk gitu. Kalau saya sih nggak masalah selama saya niatnya cari ilmu, ya why not? Ya, gitu. Itu ya. Oke. Nah, kalau dari penjelasannya kalian ini kan berarti udah lama ya kalian dikasih. Kurang lebih udah berapa lama sih kalian dikasih? Kalau saya masih dapat 3 semester kemarin, jadi sekitar 1,5 tahun. Tapi saya pas berangkat ke Korea itu saya masih belajar di KSI baru 2 bulan. Korea. Untungnya waktu itu guru saya itu udah ngajarin tentang angka-angka, duit-duit. Jadi saya pas di Korea bisa menawar dengan baik dan benar. Kalau Anissa gimana? kalau saya udah mulai tahun 2018 ya, pertama kali tuh mulai dari kelas beginner 1A. Sebelumnya sudah tahu Hangul, cuma ya udah pengen belajar lebih dalam lagi, jadi mulai dari kelas beginner 1A. Masih mending ya. Kalau aku sama sekali belum tahu Hangul. Berarti kelas yang udah diikuti apa aja sih? Mulai 1A juga. 1A sampai? 1A sampai nanti ini ke beginner 2B. Kalau Anissa sampai conversation 3A. Dan terus, ada lagi satu. Nah, kelas tradisional. Nah, terus tadi kan kita udah lihat permainan jagonya kalian kan udah pro ya. Ya ampun. Jujur aku nggak bisa sih. Maksudnya lihat itu berapa lama ini. Kalian tuh sebenarnya udah berapa lama belajarnya? 1 semester. Hah? Sekitar 10 kali pertemuan. Ya, aja. 10 kali pertemuan. 1 semester doang? Gak lebih? Enggak. Karena kan kita nggak punya alatnya. Yang Iya. punya alatnya cuma KSI Surabaya. Dan kayaknya di Surabaya ini belum ada deh yang punya jalan selain KSI. Siapa yang nggak pengen belajar di KSI? Terus ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok kalian akhirnya memutuskan untuk belajar canggu, manjang? Loh, kenapa kok kalian nggak mau main yang lain? Kan alat musik itu kan alat musik tradisional Korea itu kan nggak cuma janggu. Kenapa kok harus janggu? Sebenarnya sih kalau saya waktu itu mikirnya, wah ini jarang-jarang kan ada kelas budaya gitu kan, di budaya Korea di Surabaya gitu. Jadi kenapa nggak dicoba gitu? Toh saya juga suka seni, saya juga suka belajar budaya negara lain gitu. Jadi kenapa nggak dicoba belajar budaya Korea termasuk ke alat musik tradisional ini. Dan jangan salah, di KSI juga nggak ada diajarin main jambu loh. Kita kemarin gaya gem dan su juga ya. Kalau ini Talcum. Talcum. Kalau Anissa gimana? Pertama kali saya tahu tuh di Sejong Academy tahun kemarin. Ah iya benar. Tahun kemarin itu ada
kebetulan saya arbeit part time di sana, jadi lihat peserta main jago, wah kok keren gitu kan, jadi pengen nyoba main lah, tapi kan nggak bisa ya, jadi ya harus depan, makanya akhirnya pengen ikut kelas itu, jadi pengen gimana sih rasanya main itu, awalnya tuh perasaannya di situ, terus pengen nyoba main alat musik tradisional yang lain, kebetulan juga ada gaya gem. Nah gaya gem kan selama ini hanya lihatnya di drama Korea aja, jadi kan kapan lagi gitu loh main secara langsung, gitu. Pas udah main gitu ternyata nggak semudah apa yang kita lihat gitu, ternyata juga susah juga main. Nah, jadi apalagi danso, aduh yang gitu lah. Jadi bener-bener apa menarik banget lah main alat musik tradisional Korea itu. Terutama janggu ya. Iya dong. Oke. Nah, aku dengar nih dari Nurul dulu ya. Oh iya. Ini dari teman-teman. Aku dengar itu kamu pernah ikut acaranya Biol Lestari ada sama Kak Cici. Tahu? Ingat? Iya benar. Nah, itu tentang apa? Itu Desember tahun lalu itu saya tahu dari Instagram itu Kak Cici menyelenggarakan kayak kita bebas lah nampilin apa aja yang berbau Korea gitu kan. Nah itu kita kirim video perform latihan lah minimal ya, video latihan. Nah nanti di audisi sama mereka cuman dipilih 10 penampilan aja yang bakal dipentaskan gitu. Dan saya mikirnya waktu itu iseng ikut gitu kan, tapi saya pasti kurang bisa gitu kalau ngedance atau nyanyi, soalnya kemampuan saya masih cetek. Jadi kemampuan apa dulu ini? dance masih kayak robot. Nyanyi pun suaranya nggak enak, cempreng banget. Nggak mau sombong. Nggak enak gitu. Jadi saya pikirnya kenapa sih nggak nampilin itu ya, nggak nampilin jangkau, kan bisa jangkau gitu kan. Soalnya pasti di luar sana jarang yang bisa main alat musik tradisional Korea gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya terpilih jadi salah satu dari 10 orang yang tampil, dan walaupun waktu itu belum juara 1 tapi saya dapat penghargaan kayak penampilan penampilan terunik karena salah satu-satunya yang mainin jambu gitu. Lumayan dapat hadiahnya album NCT Dream. Nah kalau Anissa gimana? Pernah ikut acara di luar kayak turun sama jambu terus apa itu album tadi itu? Kalau Anissa gimana? Atau mungkin pernah ikut acaranya kasih gitu kan, misalnya K-pop Store atau ada yang lain mungkin? Kebetulan tahun kemarin sempet ikut Korean Speech Contest. Belum. Ikut Korean Speech Contest yang diadain di KSI Surabaya, dan itu kebetulan banget ya, kebetulan saya menang juara 3. Kebetulan. Merendah. Bener. Juara 3 itu dapat apa? Saya nggak mungkin kasih gitu. Siapa tahu pilih cantik loh Bekasi gitu. Ayo, tanda tangannya siapa gitu. Tanda tangannya saya doang. Seneng banget aku. Gak bilang lo ya. Waktu itu saya juara 3 dapat hadiah printer Canon wireless gitu yang keren. Habis itu juara satunya itu pergi ke Korea gratis, dan itu bisa belajar budaya bahasa Korea di sana selama 3 bulan sampai 6 bulan gitu loh. Juara 2-nya itu dapat TV LED, jadi hadiahnya keren-keren semua. Bener-bener kayak saya aja kalau kasih hadiah itu nggak main-main. Bener-bener wow gitu. Tapi itu emang bagus banget. Apa ini? Sayangnya pesertanya Speech Contest tuh bagus banget. Saya aja sampai bagus. Sayangnya berat. Nah, dari tadi ya itu bicara tentang kalian semua. Kami kan udah belajar lama dikasih. Ada nggak sih kira-kira manfaat yang bisa kalian dapat? Berarti kayak manfaat yang didapat dari KSI gitu ya? Kalian belajar, kan kalau udah belajar lama gitu,
Mungkin lebih pede itu ngomong anak view-nya orang Korea itu gimana ngomong langsung. Anissa dulu, Santia. Pengalaman yang manfaat yang saya dapat, kebetulan saya kerja di perusahaan farmasi dan lagi proses untuk ekspor ke Korea. Dan kebetulan kan itu packagingnya itu beda-beda kan untuk Korea dan Indonesia dan ke negara itu beda-beda. Dan kebetulan di perusahaan itu yang bisa baca Hangul itu cuma saya. Jadi ini kalau saya nggak tahu apa gitu, ini apa gitu kan, ini apa, walaupun masih translate Google artinya apa, tapi bisa baca gitu loh. Nanti kalau saya ada tamu datang dari Korea itu seenggaknya kan bisa bantu gitu. Pengennya sih jadi guide, pengennya sih jadi guide travel gitu. Keren loh. Cari cowok juga. Oh iya dong. Itu plus. Ngegaya kupak-kupakan lah. Malu-malu ya. Kalau Nurul, aku saya sebutin ya. Oh ya. Ya. Enggak. Kalau saya sih banyak banget ya. Saya awalnya dari benar-benar nol, nggak bisa Hangul sama sekali. Tapi belajar 2 bulan saya udah bisa survive di Korea selama seminggu sendirian. Dan saya nggak hilang, saya bisa balik di Indonesia lagi gitu kan. Terus saya juga bisa memperlancar, gimana ya, awalnya sama sekali nggak bisa bahasa Korea ya, ngomong sarage gitu kan. Kan sekarang udah bisa lah apa ucapan yang bener itu kayak gimana gitu. Coba contoh. Contoh? Lupa ya sini saya. Jangan dipraktekkan di rumah ya. Iya sih, dan lama-kelamaan itu kita jadi makin tertarik loh sama budaya Korea. Jadi dulu itu saya emang suka Korea itu dari drama Koreanya aja. Terus karena udah belajar di KSI gitu, jadi bahasanya juga makin suka, kebudayaan juga. Kita kan doyan ini pakai Hangul, kalau ke perusahaan kita suka gonta-ganti Hangul gitu. Hangul gratis. Apalagi ya. Kalian pasti belum pernah nyobain pakaian pernikahan Korea. Udah pernah nyoba dan itu gila, harganya itu mahal banget. Dan kita udah pernah nyoba. Ya itu suatu kebanggaan banget. Dan kita juga pernah ditugasin sama guru kami buat nge-guide upa Korea. Kita hanya mengantarkan belajar, tapi kita seneng banget bisa interaksi dengan orang Korea langsung gitu. Benar. Banyak banget Kak. Ini apa manfaat yang kita peroleh. Selain itu nambah teman juga ya. Teman Korea, teman Indonesia, sesama yang suka. Dan apalagi satu. Dan aku yang awalnya hanya tahunya cuma ramyeon yang kayak di drama-drama Korea, tapi di KS itu akhirnya tahu bulgogi, tahu japchae, tahu kimchi, tteokbokki, dan itu benar-benar gratis dan enak, dan kalian bisa makan sepuasnya.